Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dalam channel pengadaan Samsul Ramli. Hari ini dalam rangka bekerja dari rumah, saya mencoba membuat satu vlog pengadaan, membahas satu materi yang sederhana. Saya juga mohon maaf kepada kawan-kawan kalau backsoundnya banyak sekali. Jadi mungkin ada suara burung, suara ayam, suara mobil lewat, suara kendaraan. Mohon dipahami, mudah-mudahan bisa dinikmati sebagai bagian dari keindahan satu harmoni dalam vlog kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan perpajakan di dalam pengadaan barang jasa, pengadaan atau penanganan COVID-19. Ini banyak ditanyakan oleh kawan-kawan di lapangan, kawan-kawan pengadaan, kawan-kawan BPK, juga kawan-kawan dari UKPBJ yang mendampingi PPK-PPK dalam pengadaan keadaan darurat. Saya akan bahas satu persatu, tapi tidak secara detail. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari KPP ya. Karena kantor pelayanan pajaklah yang memiliki kompetensi, memiliki kewenangan untuk menjelaskan secara detail. Tapi saya akan membahas dari sisi yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa saja. Jadi kalau kita lihat dalam pengadaan barang jasa itu terkait dengan perpajakan, beberapa jenis perpajakan yang sering kita temukan dalam pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah PPh 21. PPh 21 ini terkait dengan pajak penghasilan perorangan, baik upah, gaji, honorarium. Kemudian ada PPh 22. PPh 22 ini adalah pajak penghasilan atas penjualan atau penyerahan barang atau penjualan barang. Kemudian ada juga PPh 23. PPh 23 ini pajak penghasilan yang terkait dengan penjualan atau perdagangan jasa ya, jasa. Kemudian untuk konstruksi ini termasuk jasa, tapi ada tambahan satu jenis pajak lagi yang disebut dengan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, yang paling banyak kita bicarakan dalam pengadaan barang jasa adalah yang selanjutnya ini, yaitu pajak pertambahan nilai yang disebut dengan PPN. N-nya besar karena pajak pertambahan nilai ini N-nya besar. Kalau pajak penjualan N-nya kecil, jadi sebutannya PPN juga. Nah, kalau pajak penjualan itu berbeda, itu di sisi penyedia ketika dia membeli barang kepada distributor, supplier, dan seterusnya. Jadi pajak perolehan barang mereka. Nah, terkait dengan perpajakan ini, kemudian khusus untuk keadaan darurat, saya merefer kepada 3 regulasi. Nanti mungkin ada banyak lagi regulasi, tapi menurut saya 3 regulasi ini yang paling berkaitan. Regulasi yang pertama adalah Undang-Undang 242 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini ada pasal-pasal di situ yang terkait. Kemudian ada PMK nomor 28 garing PMK 03 garing 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini judulnya fasilitasi. Jadi keringanan ini berupa fasilitasi dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak. Kemudian ada PMK 116 garing PMK 010 garing 2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ini juga sering ditanyakan karena ada sembako dan seterusnya. Nah, kemudian fasilitasi terkait PPN itu ada berbagai jenis atau berbagai metode oleh Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak. Fasilitasi itu berupa pengecualian. Pengecualian PPN ini ada 4 pengecualian. Metode pengecualiannya yang pertama adalah metode tidak dikenakan PPN. Yang kedua dibebaskan PPN, yang ketiga ditanggung pemerintah PPN-nya, kemudian tarif 0%. Ini disebut dengan pengecualian PPN. Jadi bebas PPN itu metodenya ada 4, tidak dikenakan, dibebaskan, ditanggung pemerintah, tarifnya 0%. Jadi tetap dipungut tapi tarifnya 0%. Nah, kemudian jadi kita bahas fasilitasi terkait PPN-nya dulu. Nah, fasilitasi terkait pembebasan PPN penanganan COVID-19 ini sebagaimana dituangkan dalam PMK 28 itu fasilitasi dengan metode yang ditanggung oleh pemerintah. Yaitu fasilitasi PPN ditanggung pemerintah diberikan kepada badan instansi pemerintah, rumah sakit, rujukan, dan pihak-pihak lainnya ditunjuk untuk membantu penanganan COVID. Jadi ini sangat spesifik sekali kepada perangkat daerah yang secara fungsional melaksanakan
penanganan COVID-19. Maka dari itu harus betul-betul dipastikan ada penetapan, ada penunjukan, setidaknya ada berita acara pembahasan bahwa unit kerja atau perangkat daerah yang melakukan pengadaan COVID-19 ini sudah ada legalisasinya, ada administrasinya. Nah, sehingga nanti pembelian-pembelian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang secara fungsional melaksanakan penanggulangan wabah COVID ini dapat memanfaatkan fasilitasi sehingga tidak perlu menganggarkan, tidak perlu menginput anggaran atau pembiayaan terkait PPN 10%. Cukup nanti penyedianya menyerahkan dicatat di dalam daftar atau formulir yang terdapat di dalam PMK 28. Nanti silahkan di-download saja. Di link atau di deskripsi nanti akan saya sertakan. Nah, kemudian barang atau jasa apa sajakah yang dibebaskan atau mendapat fasilitasi pembebasan PPN ini. Barang-barang tersebut adalah berupa pertama yang berupa barang adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, kemudian peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Untuk peralatan pendukung lainnya tentu harus dijustifikasi betul-betul, nanti silakan dikonsultasikan dengan KKP, kantor pelayanan pajaknya, supaya ini tidak terjadi kesalahan. Kemudian untuk jasa itu terkait dengan jasa konstruksi yang berkaitan dengan penanganan COVID, kemudian jasa konsultansi, jasa teknik, dan jasa manajemen. Kemudian ada juga jasa persewaan, tapi ingat ujungnya ada dalam lingkup penanganan COVID. Kemudian ada jasa pendukung-pendukung lainnya. Ini juga harus betul-betul dijustifikasi bahwa jasa-jasa pendukung lainnya ini adalah merupakan bagian dari penanganan COVID. Kemudian pembebasan ini berlaku untuk masa pajak atau PPN masa dari April 2020 sampai dengan September 2020. Mudah-mudahan terkait PPN ini bisa dipahami bersama. Jadi yang dibebaskan PPN tadi sudah saya sebutkan satu persatu, nanti juga di tampilan akan saya tampilkan. Kemudian terkait dengan pembebasan PPH. Fasilitasi pembebasan PPH penanganan COVID yang termaktub di dalam PMK 28 itu adalah PPH 21, PPH 23, dan PPH 22. Jadi pembebasan terkait penanganan COVID. Nah, untuk pasal 21 ini tidak memerlukan surat keterangan bebas atau SKB. Jadi penyedia tidak perlu, pengusaha tidak perlu membuat surat keterangan bebas. Khusus untuk pasal 2 dan 23, maka penyedia wajib membuat surat keterangan bebas PPH pasal 22, pasal 23 terkait penanganan COVID ini. Formulirnya ada di dalam PMK 28 di dalam lampirannya. Nanti silahkan diikutin petunjuknya. Maka dari itu tadi saya bilang saya tidak bercerita tentang teknisnya, tapi bercerita tentang generalnya saja. Selanjutnya pertanyaan yang juga sering muncul kepada saya adalah terkait dengan Pak Samsul, kalau yang disebutkan PMK 28 itu kan tidak terkait dengan sembako, bahan pokok yang terkait penanggulangan dampak dari COVID ini. Nah, bagaimana kalau kita Dinas Sosial membagikan sembako, kemudian dibagi ke masyarakat, tentu kan kita beli sembako melalui dana pemerintah ini kan termasuk pengadaan barang jasa juga. Ya, betul sekali, itu adalah merupakan pengadaan barang jasa. Lalu kemudian apakah dikenakan PPN juga seperti umumnya? Nah, ini kalau kita baca di Undang-Undang 42, kemudian di PMK 116, itu jelas sekali di Undang-Undang 42 2009 pasal 4A ayat 2 misalkan. Jenis barang yang tidak dikenai PPN diantaranya adalah kelompok barang kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau sembako masuk juga dalam barang kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan dikonsumsi oleh masyarakat, artinya kebutuhan pangan. Nah, kemudian dirincikan di PMK 116, PMK 010 2017 di pasal 1 ayat 2, barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor penentu dari masyarakat. Yang berupa apa? Ini rinciannya. Beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi khususnya, ini bukan garam industri. Kemudian daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Ini yang dibebaskan dari PPN, baik tidak dalam kondisi COVID maupun dalam kondisi COVID.
Jadi baik di dalam kondisi biasa maupun di dalam kondisi khusus penanganan COVID. Ini dibebaskan dari PPN. Maka dari itu kita harus pilah-pilah nih pada saat menyusun RAB, pengenaan PPN-nya ini kepada item-item barang pokok ini tidak perlu dikenakan PPN. Kemudian juga tadi ada juga yaitu tentang makan minuman. Makan minuman ini juga di dalam Undang-Undang 42 tahun 2009 juga disebutkan untuk makan minuman yang sudah ditarik retribusinya, makan minuman hotel, catering, dan segala macam yang sudah ditarik retribusinya itu dibebaskan dari PPN. Tapi mengikat kepada retribusi daerah. Nah, apakah ini dibebaskan juga? Nanti lihat regulasi daerahnya, apakah daerah juga mengeluarkan fasilitasi soal itu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang menangani COVID. Mudah-mudahan bisa lancar pengadaan barang jasanya, kemudian bisa lancar pelayanannya, penanganan kesehatannya. Dan kemudian juga yang paling penting adalah kita bersama-sama bisa melewati masa kritis ini dengan sukses, dengan selamat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.